Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi memasterkan burung tidak cepat masuk, teman-teman. Salah satunya adalah kita memasterkan burung itu dengan volume yang kenceng. Makanya saya sudah bilang di awal, burung yang terdengar lirih di kejauhan itu biasanya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bit Farm akan membahas cara memasterkan burung agar cepat masuk, teman-teman. Biasanya ada dua metode yang sering dilakukan oleh kicomania untuk memasterkan burung ya, teman-teman. Yang pertama dengan burung hidup dan yang kedua dengan master MP3. Tapi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi memasterkan burung tidak cepat masuk, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas dari kategori yang pertama, memasterkan dengan burung hidup. Bagaimana cara kita memasterkan dengan burung hidup yang benar agar cepat masuk, teman-teman? Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah memasterkan burung terlalu dekat alias tidak berjarak, teman-teman. Jadi kalau kita mau memasterkan burung, khususnya dengan burung hidup ini ya, itu harus ada jarak, teman-teman. Apalagi dengan burung-burung yang bersuara kencang alias keras. Kalau kita terlalu dekat, justru burung bisa menjadi drop, teman-teman, karena suaranya terlalu kencang. Apalagi dengan burung-burung yang sering drop mental, teman-teman. Khususnya untuk burung-burung yang masih muda, ini sangat tidak disarankan ya untuk mendekatkan masterannya dengan yang dimasterkan terlalu dekat, teman-teman. Jadi yang benar, menurut pengalaman saya, itu diberilah jarak, teman-teman. Lebih bagus lagi itu dipisah ruang, itu lebih bagus. Karena untuk memasterkan burung itu harus terdengar, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang justru tidak cepat masuk. Itu yang sering terjadi, teman-teman. Nah, jenis burung apa saja yang harus kita jauhkan dan jenis burung apa saja yang boleh kita dekatkan. Salah satunya adalah burung yang bersuara keras seperti cililin, burung tengkek dan sebagainya. Ini burung-burung yang harus dijauhkan, khususnya untuk burung-burung yang bersuara kencang. Nah, bagaimana dengan master yang bersuara tidak terlalu kencang seperti burung kolibri, itu kan tidak terlalu kencang. Nah, itu boleh didekatkan asalkan disekat, teman-teman. Kalau tidak disekat, biasanya ada jenis-jenis burung ya yang pantang, teman-teman, pantang untuk saling melihat. Kalau tidak ada pantangan ya nggak masalah saling melihat, cuman kalau ada pantangan itu jangan saling melihat, itu lebih bagus, teman-teman. Itu bisa dikasih jarak 1-2 meter kalau untuk burung-burung yang bersuara tidak kencang alias lirih. Tapi kalau untuk burung yang kencang suaranya itu harus dipisah ruang. Makanya banyak sekali kasus kita mempunyai burung masteran kok tidak masuk, justru yang masuk di tetangga sebelah, andai kata seperti itu ya, teman-teman. Itu banyak sekali seperti itu karena kita memasterkannya itu salah penempatan, teman-teman. Jadi tidak berjarak, justru yang jauhlah yang masuk, teman-teman. Nah, kesalahan kedua yang sering terjadi adalah kita mempunyai masteran yang kurang gacor, teman-teman. Kalau kita mau memasterkan burung ya harus mempunyai masteran yang gacor supaya burung ini itu sering sekali untuk bunyi. Semakin sering bunyi, otomatis sering juga dia akan merekam untuk yang dimasterkan, teman-teman. Nah, itu kalau kita memasterkan dengan burung hidup. Nah, di kategori kedua ada pemasteran dengan MP3, teman-teman. Dan ada beberapa kesalahan yang sering terjadi juga, teman-teman. Salah satunya adalah kita memasterkan burung itu dengan volume yang kencang. Biasanya kalau terlalu kencang itu justru tidak cepat masuk. Makanya saya sudah bilang di awal, burung yang terdengar lirih di kejauhan itu biasanya yang masuk. Jadi kalau mau memasterkan burung itu hanya lirih saja, volume 1 yang penting terdengar. Berbeda dengan kita memasterkan burung terlalu kencang, justru tidak cepat masuk, teman-teman. Nah, itu di kesalahan yang pertama. Oke, kita lanjutkan di kesalahan yang kedua. Kita memasterkan burung dengan banyak materi, teman-teman. Ini juga menghambat daripada memori burung, sehingga burung akan menjadi lebih bingung, teman-teman, karena terlalu banyak masterannya. Nah, bagaimana solusinya yang benar menurut pengalaman saya? Masterkanlah burung dengan MP3 dengan volume yang rendah dan materi satu arah, teman-teman. Ini yang paling direkomendasikan. Nah, bagaimana dengan jarak? Kalau jarak ya tidak usah terlalu jauh karena volumenya itu sudah lirih. Kalau satu kan lirih. Dekat pun boleh ya, teman-teman, asalkan tetap masih terdengar. Jadi masterkanlah dengan satu materi 1-2 minggu berturut-turut, teman-teman. Nah, kalau untuk jamnya sendiri itu yang lebih tepat itu adalah malam hari sampai pagi, teman-teman. Alasannya kenapa kok harus malam hari sampai pagi? Karena itulah waktu-waktu yang tepat untuk burung beristirahat dan merekam daripada memorinya.
Dan kebanyakan burung yang dimasterkan pada malam hari itu lebih cepat masuk dibanding burung yang dimasterkan pada siang hari. Nah, walaupun burung tertidur, tapi nyatanya yang sering terjadi itu tetap masuk, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di kategori ketiga, yaitu kesalahan yang sering terjadi kita memasterkan dengan MP3 adalah memasterkan burung tidak tepat pada masanya, teman-teman. Jadi ada masa-masa di mana burung ini wajib dimasterkan sehingga cepat masuk. Yang pertama adalah masa-masa dia masih trotol alias anakan. Dan yang kedua, masa-masa dia sedang mabung, teman-teman, walaupun dia sudah dewasa. Nah, inilah masa-masa yang tepat. Nah, terkadang kita salah dalam memasterkan. Kondisi burung sudah dewasa, tidak mabung kita masterkan. Nah, inilah yang sering terjadi kesalahannya. Jadi tidak cepat masuk, teman-teman. Nah, bagaimana kalau sudah dewasa? Ya, kita harusnya menunggu masa-masa dia mabung, teman-teman. Nah, kalau masih trotol, itulah masa-masa yang tepat. Jadi jangan dilewatkan masa-masa itu sehingga burung akan cepat masuk, dan setelah dia lepas trotol barulah dia menjadi burung yang bagus sesuai yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah masterkanlah burung dalam keadaan dikerodong, teman-teman. Kenapa harus dikerodong? Nah, sebetulnya tidak harus, tidak wajib. Cuman yang bagus itu harus dikerodong, teman-teman, karena burung kalau dikerodong itu dalam keadaan tenang, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak bergerak, dia fokus ke istirahat dan fokus ke apa yang dia dengar, teman-teman. Nah, itulah cara-cara memasterkan burung supaya cepat masuk ya, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.